Assalamualaikum Ayah Bunda, lagi rame nih tentang hari pertama masuk sekolah. Ada yang masuk TK, SD, ataupun SMP dan SMA. Nah, bagaimana nih pengalaman anaknya masuk sekolah di hari pertama? Nah, biasanya banyak yang konsultasi itu ketika anaknya masuk TK atau SD. Karena biasanya ada yang selalu saja drama ya. Dramanya kenapa? Ada yang gak mau berangkat sekolah, ada yang nangis, ada yang malu-malu, ada yang masih pengen diantar oleh orang tuanya. Atau sebaliknya, ada yang semangat, ada yang punya teman baru, dan seru sekali di sekolah hari pertama ini. Tentu di sini berbagai macam ya dari sekolah hari pertama, dan ini bisa disaringkan dan seru sekali pengalamannya. Dan bagaimana dengan pengalaman anak dari ayah bunda? Nah, yang ditanyakan tentang anak yang nangis, yang masih ngumpet, yang masih harus diantar oleh orang tuanya ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, ternyata yang pertama itu berkaitan dengan kecemasan ya, kecemasan anak. Apalagi kalau anak TK, biasanya yang biasa dengan ayah, biasa dengan bunda, nah sekarang harus sekolah, ada teman baru, ada lingkungan baru, guru-guru dan seterusnya. Sehingga ini anak takut kehilangan rasa nyaman bersama ayahnya, bersama bundanya, merasa tidak aman, lalu disitulah diekspresikan dengan terus dengan ayahnya, terus dengan bundanya, atau sampai nangis, nggak mau dengan sekolah. Itu wajar karena anak kita baru pertama sekolah. Lalu yang kedua, karena belum mengenal lingkungan, apalagi kalau belum survei, belum kenal dengan gurunya, dengan teman-temannya, dengan lingkungan sekolahnya. Ini baru pertama kali sehingga anak itu pengen kenal dengan gurunya, dengan teman-temannya. Dia belum bisa. Nah, sehingga anak itu dikatakan butuh adaptasi. Nah, berapa lama adaptasinya beda-beda ya, tergantung anaknya. Ada yang cepat beradaptasi, ada juga yang lama sekali untuk beradaptasi. Nah, lalu yang ketiga, yaitu anak belum terlatih bersosialisasi. Misalkan anak itu di rumah terus, nggak ada teman. Nah, ketika dia berangkat ke sekolah, kok banyak teman, kok ada hal yang baru, sehingga anak ini, kalau anaknya pemalu atau introvert, ya dia mungkin tadi ya ada drama nangis atau drama gak mau jauh dari ibunya. Lalu yang keempat, kurangnya persiapan mental. Jadi persiapan mental tuh diceritakan sekolah seperti apa ya, di sekolahnya nanti bagaimana. Nah, ini biasanya belum disiapkan. Jadi anak belum siap dari mulai pakaian, baju, atau bangun pagi. Sekarang berangkatnya pagi ya. Ada yang jam setengah 7 atau jam 6 harus sudah siap, udah berangkat. Kalau lokasinya jauh ya habis subuh mungkin udah berangkat. Jadi di situ kadang-kadang anak belum siap. Ada yang bangunnya siang. Oh, ini perlu drama lagi ya, gimana nyiapinnya itu ya. Atau yang alasan yang kelima adalah dari kecemasan orang tuanya. Jadi bukan hanya anak, tapi orang tua juga cemas, gimana ya anak saya di hari pertama gitu ya. Jadi udah dibayangin aja anaknya takut seperti apa itu ya, masih ragu, masih belum sepenuhnya bisa melepaskan anaknya sekolah gitu ya. Sehingga ketika misalkan orang tuanya cemas, anak ngelihat tuh ibu juga cemas ya. Jadi energinya ditangkap oleh anaknya, kecemasan dari orang tuanya. Dan yang keenam alasannya ada di mood anak, atau anak itu mungkin dari pagi tadi ya bangun, dari pagi sarapan, udah lelah, jadi di sekolah tuh malas untuk bergaul. Nah, disinilah pentingnya kerjasama antara orang tua dan guru. Nah, inilah pentingnya melatih kemandirian dari sejak kecil. Inilah pentingnya persiapan mental. Inilah pentingnya mempersiapkan perlengkapan sekolah sehingga anak sudah siap. Oh iya, aku sudah 5 tahun, mungkin ada yang 7 tahun untuk masuk sekolah, atau masuk TK 4 tahun gitu ya. Nah, udah ada tasnya, sepatunya, perlengkapannya, jadi sudah siap. Bahkan dikenalkan dengan gurunya, dikenalkan dengan lingkungannya. Ini loh sekolah nanti masuk TK atau masuk SD. Nah, jadi sudah disiapkan. Nah, mungkin di sini juga tadi ya beda ya. Ada anak yang siap untuk sekolah, ada juga anak yang perlu adaptasi. Maka kita pun perlu melihat anak kita tentang introvert atau extrovert. Nah, sebenarnya tidak ada yang lebih baik. Apakah lebih baik introvert atau extrovert? Semuanya punya kelebihannya masing-masing dan punya kelemahannya masing-masing. Nah, mungkin untuk ketemu dengan orang banyak, bagi orang introvert ini sangat
melelahkan ya, sangat capek ya. Jadi kalau kita lihat anak kita ini ketika ketemu dengan temennya, ketika sekolah dia merasa capek, merasa terkuras energinya, berarti anaknya introvert. Jadi dia capek kalau ketemu orang, ngobrol dengan orang. Sebaliknya kalau dia ketemu dengan orang, dia seneng. Ketemu dengan orang, dia semangat. Berarti anaknya dikatakan ekstrovert. Lalu bisa dilihat juga anak kita respon terhadap hal baru. Jadi kalau misalkan besok sekolah ada hal yang baru, kalau anak ekstrovert, wah dia seneng sekali karena ini ada sesuatu yang baru bagi dirinya. Kalau anak introvert, aduh dia amati dulu deh, dilihat dulu deh apakah ini aman bagi dia atau tidak. Jadi diamati, dilihat dulu, ya seperti itu. Lalu cirinya cara menikmati waktu luang. Nah, ketika misalkan waktu luang ngapain? Nah, orang ekstrovert ya cari temen, ya sama siapa ya untuk main gitu. Kalau orang introvert ya udah main sendiri, mungkin dia ngelukis atau dia menggambar atau pokoknya anteng sendiri. Berarti itu cenderung ekstrovert. Nah, atau yang keempat adalah gaya bicara gitu ya, bicara ke siapapun. Kalau yang introvert ya seperlunya, kalau yang ekstrovert ya dia seneng ngajak ngobrol dengan orang lain gitu ya. Dan juga tentang pertemanan, bukan berarti orang introvert itu nggak punya teman ya. Tapi untuk punya teman tuh butuh waktu yang lama mungkin ya. Butuh perkenalan dulu, butuh mengamati dulu ini orang baik atau tidak. Nah baru dia punya teman. Kalau orang ekstrovert itu gampang akrab. Nah, senang dengan hal baru, ini siapa, semuanya diajak gitu ya. Maka sebenarnya untuk sekolah, untuk menuntut ilmu, apalagi di kelasnya yang mungkin ada berapa orang, 20 orang, 30 orang, atau berapa orang di kelasnya, ini perlu diajak untuk anak kita berlatih bersosialisasi, berlatih bergaul, dan juga nanti belajar supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, berkembang daripada pengetahuannya, berkembang daripada skillnya, berkembang daripada keberaniannya, sehingga anak kita mendapatkan ilmu, diamalkan, bahkan menjadi bermanfaat di kemudian hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan sharing ini bermanfaat tentang hari pertama sekolah, dan silahkan ayah bunda bisa tuliskan bagaimana pengalamannya anaknya masuk sekolah di hari pertama ini. Oh iya, kami punya program safari dakwah bagi Anda yang memiliki masjid, majlis taklim, sekolah, dan lain sebagainya, berkesempatan untuk mengadakan kegiatan parenting, kajian Islam, seminar, dan lain sebagainya. Dan juga kami memiliki produk buku-buku terbaik seputar parenting Islami, dan juga kelas online tiap bulannya. Ayah bunda segera dapatkan, hubungi admin.